Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Generasi Emas SMA Negeri 3 Paina. Baik, saya Adrian Sanjaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Baik, kita simak videonya. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inti ajarannya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji bagi yang mampu. Sekarang kita akan menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa Islam sangat mudah masuk dan diterima di Indonesia? Ya, karena yang pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Dan penyebaran Islam dilakukan secara damai. Selanjutnya, kita membahas teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori masuknya Islam ke Nusantara yang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu dari teori tersebut. Kita mulai dari yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Siapa sangka, karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah saat itu, menguasai tanah air ini dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu, maka seolah-olah teori ini tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Hal ini selaras dengan tujuan Belanda untuk menghancurkan kekuasaan Islam di Indonesia, yang pada saat itu menjadi musuh mereka dengan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat oleh para orientalis Belanda. Pelopor teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snout Orgon. Ia mengatakan Islam di Nusantara berasal dari wilayah India, Gujarat, Mandali, dan Malabar. Dalam bukunya, Snout mengatakan tidak adanya peran nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad 12 Masehi sampai 13 Masehi. Yang menariknya di sini, bukan Snout lah yang pertama kali mempelopori teori Gujarat ini. Artinya, dia bukan orang yang pertama mencetus murni teori Gujarat ini. Tetapi, sebelumnya, Dr. Jean Pietsnapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, ialah yang dulu menyatakan teori Gujarat ini. Dia telah mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang dari Gujarat. Alasannya, India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Meskipun Islam di Nusantara berasal dari pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Jadi, seolah-olah perubahan peradaban Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Pendapat lainnya dari Jeb Moqueta. Ia berargumen bahwa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai, Aceh, mirip dengan batu nisan Maulana Malik yang terdapat di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dan juga bentuk yang sama yang di Kambai, Gujarat. Oleh karena itu, Moqueta menyimpulkan batu nisan itu dari Gujarat atau setidaknya orang-orang Gujarat yang membuatnya. Alasan lainnya, ada kesamaan mazhab Syafi'i yang di Nusantara dengan mazhab yang ada di Gujarat. Oleh karena bukti-bukti yang digunakan oleh teori Gujarat ini berdasarkan pada batu nisan, sehingga teori Gujarat ini disebut dengan teori batu
lisan. Dan yang kedua, teori menurut Buya Hamka, yaitu teori Mekah. Pengaruh Islam masuk sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Bukti dari teori ini adalah yang pertama, adanya perkampungan Islam di Baros, dan yang kedua, adanya Matem, seorang wanita di Gresik yang bernama Fatimah binti Maimun, serta temuan sejumlah makam Islam di Troloyo, Mojokerto. Diperkirakan pada masa jayanya, banyak warga Majapahit masuk Islam yang awalnya beragama Hindu, dan ketika Islam masuk maka semua mayoritas masuk Islam. Dan yang teori ketiga, sekalipun teori yang terakhir adalah dicetuskan oleh Usen Jaya di Ningrat yang bernama teori Persia. Teori ini dibawa oleh pedagang Persia sekitar abad 13 dan didukung dengan bukti adanya upacara keagamaan yang bernama Tabot atau Tabuik yang dilaksanakan di daerah pesisir Sumatera atau kota Pariaman, yang upacara ini untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad Hussein bin Ali. Demikianlah sedikit pemaparan saya mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia. Ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu. Dilihat dari 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, tidak ada unsur kekerasan atau paksaan. Islam itu agama damai. Tetapi kenapa Islam di sebagian orang non-muslim dicap sebagai teroris? Bukankah Islam agama damai? Jika ada kesalahan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.